Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika kita hanya mengetahui kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa memahami kisah Saba, kita akan kehilangan gambaran besar tentang bagaimana Allah menyiapkan panggung sejarah bagi turunnya risalah Islam. Kisah Saba bukan sekadar sejarah Yaman. Ia adalah fondasi yang menjelaskan banyak hal, mengapa bangsa Arab tersebar di wilayah strategis. Allah memberi Saba sebuah negeri yang subur dan kaya kenikmatan sebagai bentuk karunia-Nya. Namun mereka tetap kufur dan ingkar kepadanya. Sebagai konsekuensi dari kekufuran itu, Allah menurunkan azab yang dahsyat, banjir Al-Arim, yang menghancurkan seluruh peradaban mereka. Kisah ini menunjukkan bagaimana sunnatullah, hukum dan aturan Allah bagi umat manusia bekerja. Lebih dari itu, kisah Saba menunjukkan bagaimana Allah menyiapkan panggung sejarah bagi munculnya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua kahin, peramal Syekh dan Sathi, bahkan telah mewartakan nubuah tentang Nabi jauh sebelum beliau lahir kepada Raja Rabi'ah bin Nasr keturunan Saba. Artinya, sejak awal, tanda-tanda risalah ini sudah tersebar di tengah umat manusia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe dan share video ini. Menurut ahli nasab seperti Ibnu Ishaq, Saba bukan sekadar nama negeri, tetapi nama seorang lelaki, Saba bin Yasyjub bin Ya'rub bin Qahtan. Dari keturunannya lahir banyak kabilah besar yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Saba dikenal dengan julukan Al-Raish, dermawan, karena ia suka memberikan hartanya kepada manusia. Al-Suhaili menambahkan bahwa Saba adalah orang pertama yang diberi mahkota raja di tanah Arab. Sebagian ulama bahkan menyebut bahwa ia seorang Muslim dan ia pernah menulis syair yang berisi ramalan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Syair itu menceritakan akan munculnya seorang nabi bernama Ahmad, sebaik-baik manusia yang akan menegakkan kebenaran. Saba berkata, seandainya ia hidup di masa nabi itu, niscaya ia akan menjadi penolongnya dengan pasukan dan para pemanahnya. Syair ini diriwayatkan oleh Ibnu Dihyah dalam At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir. Riwayat dari Imam Ahmad menjelaskan sebuah dialog penting. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa sebenarnya Saba. Apakah seorang laki-laki, perempuan, atau nama sebuah negeri? Rasulullah menjawab, Saba adalah seorang laki-laki yang memiliki 10 anak. 6 di antaranya tinggal di Yaman, Madhij, Kinda, Al-Azd, Al-Ash'ariyun, Anmar, dan Himyar. 4 lainnya tinggal di Syam, Lachem, Judham, Amilah, dan Ghassan. Dengan jawaban ini jelaslah bahwa istilah Saba bukan hanya nama seorang tokoh, tapi juga pangkal dari banyak kabilah Arab, baik yang menetap di Yaman maupun yang berhijrah ke Syam. Dari keturunan Saba, lahirlah para raja Yaman yang dikenal dengan gelar Tuba, jamaknya Tuba'an. Gelar ini sama seperti Kisra untuk Kaisar Persia, Kaisar untuk Raja Romawi, Fir'aun untuk Mesir, Najasyi untuk Habasyah, dan Batlimus untuk India. Di antara penguasa yang paling terkenal adalah Bilqis, Ratu Saba. Negeri mereka terkenal sangat makmur, tanahnya subur, bendungan Ma'rib menyalurkan air ke kebun-kebun, buah-buahan tumbuh melimpah, dan rakyat hidup dalam keamanan. Inilah yang dimaksud Al-Quran sebagai negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Ratu Balqis dikenal sebagai Ratu Saba. Beliau hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran ketika Balqis akhirnya beriman setelah menyaksikan mukjizat Nabi Sulaiman dan menyadari kebenaran risalah Tauhid. Namun, kaum Saba tidak seluruhnya mengikuti jalan yang lurus. Pada awalnya mereka hidup dalam bimbingan yang benar. Negeri mereka makmur, tanah subur, buah melimpah, dan mereka diberi keamanan. Tapi setelah itu, mereka mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Para raja yang datang setelah Balqis justru menjerumuskan rakyat dalam penyembahan selain Allah. Menurut riwayat, Allah tidak membiarkan mereka tanpa peringatan. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Wahb bin Munabbih bahwa Allah mengutus 13 nabi kepada mereka. Al-Suddi mengatakan jumlahnya bahkan mencapai 12.000 nabi. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran jumlah itu. Yang jelas, mereka tetap berpaling dari petunjuk, menolak seruan para nabi, dan terus menyembah matahari. Inilah sebabnya Allah murka, lalu menimpakan banjir besar Al-Arim, sebagaimana firman-Nya. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirimkan kepada mereka banjir besar Al-Arim. Lalu kami ganti kebun-kebun mereka dengan kebun yang berbuah pahit, pohon tamariska, dan sedikit pohon sidr.
Demikianlah kami membalas mereka karena kekufuran mereka. Dan apakah kami akan menghukum selain orang-orang kafir? Saba ayat 16 dan 17. Para ulama tafsir menjelaskan, bendungan Ma'rib, kebanggaan negeri Saba, dibangun di celah dua gunung. Bendungan itu sangat kuat, menahan aliran air dari 70 lembah dengan 30 saluran irigasi. Panjang bendungan itu mencapai sekitar 1 farsakh plus 5 km dengan lebar yang sama. Dari sana air dialirkan ke ladang-ladang dan kebun yang luas, sehingga negeri mereka menjadi sangat subur. Disebutkan bahwa seorang wanita bisa berjalan sambil membawa keranjang di atas kepalanya, lalu keranjang itu penuh dengan buah yang jatuh sendiri dari pohon tanpa perlu dipetik. Begitu melimpahnya rezeki mereka. Di negeri itu juga hampir tidak ditemukan serangga pengganggu, binatang buas, atau penyakit. Iklimnya sejuk, tanahnya subur, dan udara menyehatkan. Inilah yang dimaksud firman Allah. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda, kekuasaan Allah di tempat tinggal mereka. 2 kebun di kanan dan di kiri, dikatakan kepada mereka. Makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negeri kalian adalah negeri yang baik dan Tuhan kalian Maha Pengampun. Saba ayat 15. Alih-alih bersyukur, mereka justru seakan menolak nikmat besar, meminta yang lebih rendah, dan akhirnya merusak diri mereka sendiri. Maka Allah cabut keberkahan itu, negeri mereka hancur, rakyat mereka tercerai-berai, dan banjir Al-Arim meratakan semua kebun. Sebagian riwayat menyebutkan, Allah mengutus hewan kecil seperti tikus tanah untuk menggali dan merusak dasar bendungan. Walaupun penduduk sudah berusaha memasang jaring dan perangkap, namun takdir Allah tidak bisa ditolak. Bendungan akhirnya jebol. Air bah mengalir deras, menenggelamkan kebun-kebun mereka. Hasil bumi hilang, pepohonan mati, dan tanah yang subur berubah gersang. Allah sendiri menggambarkan hukuman itu dalam Al-Quran. Kami ganti kebun mereka dengan kebun yang ditumbuhi pohon-pohon pahit, pohon tamaris, dan sedikit pohon bidara. Saba ayat 16. Para ulama menjelaskan, khamth adalah pohon arak, berbuah kecil dan tak bernilai. Atel adalah pohon tamaris, hanya menghasilkan kayu. Sidr memang berbuah, tetapi jumlahnya sedikit dan dipenuhi duri. Perubahan itu adalah gambaran nyata bagaimana kenikmatan bisa berubah jadi musibah jika manusia kufur pada Allah. Allah menegaskan, demikianlah kami membalas mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menghukum dengan azab yang begitu berat kecuali kepada orang-orang kafir. Saba ayat 17. Maksudnya azab sedahsyat itu tidak ditimpakan kecuali kepada kaum yang benar-benar ingkar dan menolak kebenaran para nabi. Kisah Saba bukan sekadar sejarah kuno. Allah menyebutkan kisah ini dalam Al-Quran sebagai peringatan untuk umat Nabi Muhammad. Nikmat sebesar apapun, jika disyukuri akan ditambah, tetapi jika diingkari akan dicabut. Kisah kaum Saba tidak berhenti hanya pada keruntuhan bendungan Ma'rib. Kehancuran itu menjadi titik balik besar dalam sejarah bangsa Arab, karena sejak saat itu mereka tercerai-berai ke berbagai penjuru negeri. Setelah negeri mereka hancur, kaum Saba tak lagi punya tempat tinggal. Mereka meninggalkan kampung halaman dan menyebar ke berbagai penjuru. Sebagian menuju Hijaz, lalu menetap di sekitar Makkah. Dari keturunan mereka lahirlah suku Khuza'ah yang kelak menjadi penguasa Makkah sebelum Quraisy. Sebagian pergi ke Yatsrib, Madinah. Dari mereka muncul 2 kabilah besar, Aus dan Khazraj. Inilah yang kelak menjadi penduduk asli Madinah dan kemudian dikenal sebagai kaum Ansyar, penolong Rasulullah setelah hijrah. Korelasinya sangat jelas di sini. Kehancuran Saba ternyata bagian dari takdir Allah untuk menyiapkan kaum penolong Nabi terakhir. Kalau negeri Saba tidak hancur, mungkin Aus dan Khazraj tidak akan sampai ke Madinah. Maka, peristiwa banjir Al-Arim sesungguhnya bagian dari rencana besar Allah untuk menyambut datangnya Rasulullah. Sebagian lainnya hijrah ke Syam, Suriah. Mereka banyak yang masuk agama Nasrani. Dari keturunan mereka lahir suku-suku besar seperti Ghassan, Lakhm, Judham, Bahra, Tanuh, dan Taglib. Suku-suku inilah yang kelak berinteraksi dengan bangsa Romawi dan sebagian menjadi lawan kaum muslimin di kemudian hari. Ibnu Ishaq dalam sirah Nabi meriwayatkan bahwa orang pertama yang meninggalkan Yaman sebelum terjadinya banjir besar Al-Arim adalah Amr bin Amir dari kabilah Lakhm. Ia menyadari bahwa bendungan Ma'rib sudah mulai rapuh karena dirusak oleh hewan pengerat.
Ketika melihat tanda-tanda itu, ia sadar negeri mereka tidak akan bertahan lama. Maka ia mencari cara agar bisa membawa keluarganya dan kaumnya keluar sebelum terlambat. Ia membuat siasat. Ia menyuruh anak bungsunya agar berani membantah dan melawan jika dimarahi. Ketika anaknya menampar wajahnya, ia pun berkata di hadapan kaumnya, "Aku tidak mau tinggal di negeri di mana anak bungsuku sudah berani menampar wajahku." Para pemimpin lain memanfaatkan alasan ini untuk membeli tanah dan harta bendanya. Maka Amr pun menjual semua yang ia miliki, lalu pergi bersama anak-anak dan cucunya. Kabilah Azd ikut menyusul. Mereka berkata, "Kami tidak akan tinggal di negeri ini setelah Amr pergi." Mereka pun menjual harta benda mereka, lalu ikut berhijrah. Dalam perjalanan mereka sempat diserang oleh kabilah Ak. Pertempuran terjadi berulang kali, kadang Azd menang, kadang kalah. Akhirnya mereka tercerai-berai dan berpencar ke berbagai wilayah. Keluarga Jafnah bin Amr bin Amir menuju Syam, Suriah, kelak dikenal dengan nama Ghassan. Aus dan Khazraj menetap di Yatsrib, Madinah. Inilah dua kabilah yang kelak menjadi kaum Ansyar, penolong Rasulullah. Khuza'ah menuju Mar Az-Zahran, dekat Makkah, dan akhirnya menjadi penguasa Ka'bah sebelum Quraisy. Azd As-Sarat menuju pegunungan di wilayah selatan Hijaz. Azd Uman menuju ke wilayah Oman. Setelah mereka pergi, barulah bendungan Ma'rib benar-benar runtuh dan banjir besar Al-Arim menenggelamkan negeri Sabah. Ada riwayat yang menyebut bahwa Amr bin Amir atau istrinya, Tarifah binti Al-Khair, dikenal sebagai seorang dukun, kahin. Mereka meramalkan kehancuran negeri Sabah. Namun, yang sebenarnya terjadi bukanlah ramalan, tetapi tanda-tanda kehendak Allah. Allah memperlihatkan bukti lewat tikus-tikus kecil yang merusak bendungan raksasa itu. Dari sini kita bisa melihat korelasinya dengan perjalanan dakwah para nabi. Kaum Sabah yang dulunya mulia, ketika kufur pada Allah, akhirnya hancur. Hijrah mereka ke berbagai negeri justru menjadi persiapan besar untuk dakwah nabi terakhir. Tetapi tidak semua kabilah Sabah meninggalkan Yaman. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa sebagian tetap tinggal seperti Madhij, Kindah, Anmar, termasuk keturunannya Khatham dan Bajilah, Al-Asy'ariyun, Himyar. Mereka inilah yang kemudian melanjutkan kekuasaan di Yaman hingga datang masa Raja-Raja Tubba. Kekuasaan itu bertahan sampai akhirnya Yaman dikuasai oleh orang Habasyah, Abisinia, yang mengirim pasukan dipimpin oleh Aryath dan Abraha. Kekuasaan Habasyah berlangsung sekitar 70 tahun, sampai akhirnya seorang Himyari, Saif bin Zuyazan, berhasil merebut kembali tahta Yaman dengan bantuan Persia. Itu terjadi hanya beberapa tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Kelak, ketika Nabi diutus, beliau mengirim sahabat-sahabat pilihan ke Yaman, Ali bin Abi Thalib, Khalid bin Al-Walid, Abu Musa Al-Asy'ari, Mu'adz bin Jabal, untuk mengajarkan Islam kepada mereka. Yaman pun masuk Islam dan menjadi negeri yang penuh iman. Rasulullah bahkan pernah bersabda tentang mereka, "Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka adalah kaum yang berhati lembut dan penuh iman." Namun di akhir hayat Nabi muncul orang pendusta dari Yaman, yaitu Al-Aswad Al-Ansi, yang mengaku Nabi. Tapi Allah memusnahkannya, sehingga Islam kembali kokoh di sana pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Di tengah runtuhnya negeri Sabah, muncul kisah Rabi'ah bin Nasr dan para peramal yang melihat ramalan tentang seorang nabi dari bangsa Arab. Ramalan ini menyimpan tanda-tanda besar sejarah. Siapakah nabi itu? Bagaimana ramalan itu terbukti? Dan bagaimana Allah menyiapkan seluruh umat manusia menyambut risalah terakhirnya? Jangan lewatkan kisah selanjutnya, karena setiap peristiwa mengandung petunjuk luar biasa yang menuntun kita pada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.